Halo teman-teman semua, halo juga para bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Rarica. Nah, kali ini aku mau beberes lagi kontrakan mungil aku ya teman-teman ya. Jadi ini dia kondisi real kontrakan aku kalau setiap hari tuh pasti berantakan banget kayak gini. Terus jaket-jaket pas suami juga pasti gantungannya di kursi-kursi kayak gitu. Nah, itu setrikaan aku numpuk banget ya Allah. Aduh, aku pusing lihatnya. Setrikaan itu kalau dibiarin itu beranak pinang ya teman-teman ya. Yang tadinya cuma setumpukan jadi 2 tumpukan, 3 tumpukan, akhirnya jadi banyak. Makanya kalau udah males nyetrika, aduh bahaya banget ya. Bisa beranak pinang kayak gini. Nah, oke teman-teman, seperti biasa kalau aku beberes itu pasti dimulai dari kamar dulu ya teman-teman. Karena kalau kamar udah rapi duluan itu kayaknya moodnya bisa naik ya teman-teman. Tapi kalau ruangan lain dulu yang diberesin, yang dibersihin, tapi pas masuk ke kamar berantakan itu kayaknya moodnya langsung jadi jelek. Nggak tahu kenapa. Ada yang sama nggak sih kayak gitu juga? Kalau aku sih kayak gitu, nggak tahu kenapa ya. Pasti beberes pertama itu harus di kamar dulu. Nah, oke teman-teman, sambil aku beberes, aku mau nyapa teman-teman semua nih. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan usahanya, dilancarkan juga rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, pagi ini kalian udah ngapain aja nih? Terus menu kalian hari ini apa aja? Boleh share di kolom komentar ya, teman-teman. Nah, aku kebingungan nih, teman-teman, kalau aku minta sarannya untuk penataan si kabel ini ya, karena kalau setiap malam ngecas handphone itu pasti di pinggir kasur kayak gini, karena nggak ada colokan yang dekat itu pasti pakai terminal yang panjang kayak gini ya, disambung ke eh, colokan yang ada di meja makan gitu ya teman-teman. Nah, ini aku juga ngerapihin di bagian lemari karena di bagian lemari juga berantakan, banyak kerudung-kerudung yang aku sumpel-sumpelin di pinggir-pinggirnya. Kadang kalau anak-anak pengen main keluar itu aku rusuh gitu ya, ribet pakai kerudung. Jadi yang ada itu biasanya asal ngambil gitu akhirnya berantakan. Nah, ini pas suami posisinya belum berangkat ya teman-teman, makanya ini HP-nya sama casannya belum dibawa. Nah, biasanya itu dibawa dia. Jadi aku simpen di atas kasur aja biar gampang Pak suami nanti ngambilnya. Nah, ini ruangan makan juga aduh ya Allah berantakan banget ya. Dan ini keponakan aku biasa ya kalau pagi-pagi kayak gini nyamper AA katanya gitu mau main sama AA. Dan ini karpet legend ya, udah buluk, udah sobek-sobek pun masih tetap dipakai. Tapi ini masih bagus, masih layak pakai kok menurut aku ya. Yang penting duduk di lantai nggak dingin gitu ya teman-teman. Nah, seperti biasa sebelum aku gulung ini aku sapu-sapu dulu sebentar biar kotorannya turun dulu baru aku lipat aku gulung gitu ya teman-teman. Nah, yang ada di deket jendela itu ada paket 2, itu tuh sebetulnya video kemarin ya teman-teman unboxingnya, tapi ini tuh sebelum unboxing aku tuh bikin video beberes dulu. Nah, jadi videonya dibagi 2 kayak gitu. Nah, karena hari Seninnya itu aku nggak upload, ini harusnya kan hari Senin di-upload. Tapi karena ada sesuatu jadinya mundur ke hari Rabu ini deh uploadnya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, jadi tukar jadwal gitu ya. Jadi harusnya video beberes dulu baru unboxing. Nah, ini malah unboxing dulu baru beberes. Jadi si paketnya masih ada di deket jendela deh. Harap dimaklum ya teman-teman, kadang-kadang aku tuh kayak gitu. Kalau ada hal pribadi yang lebih penting itu biasanya aku suka pending dulu masalah YouTube ya teman-teman. Makanya aku tuh masih jarang-jarang uploadnya karena nggak tahu kenapa aku tuh masih paciweh gitu ya, apa ya bahasanya kalau paciweh. Pokoknya masih ribet deh, masih susah ngatur untuk YouTube dan kehidupan nyata aku gitu ya. Kehidupan nyata maksudnya keluarga aku gitu, dan YouTube itu kadang-kadang suka bentrok, akhirnya YouTube yang ngalah gitu ya. Pokoknya video-video YouTube itu nanti-nanti aja deh gitu biasanya. Tapi pengennya sih aku tuh nyapa kalian setiap hari, mudah-mudahan gak bosen ya kalau disapa setiap hari.
Nah ini jaketnya aku gantung-gantung dulu, terus kalian jangan salfok sama handuk yang aku gantung di jendela, karena jendela ini tuh gordennya itu tipis ya teman-teman. Kalau malam itu kita tuh bayangan dari dalam rumah itu kelihatan jelas. Jadi kalau malam pasti ditambahin sama handuk buat nambahin nutupin si jendelanya ini gitu. Karena gordennya tipis banget. Tuh ini kebiasaan ya. Kalau kalian ada yang nanya kenapa sih kalau beberes pintu sama jendelanya itu nggak pernah dibuka? Iya kalau aku videoin ini nggak pernah aku buka ya. Karena malu banyak orang yang lewat di gang sini. Jadi kalau aku ngatur-ngatur kamera terus ada yang lewat itu kayaknya masih malu gitu ya. Masih belum pede kalau di depan umum, tapi kalau di dalam rumah kayak gini ya udah deh. Sambil beberes HP taruh di tripod terus kita nyalain aja kameranya gitu doang. Tapi kalau ada yang liatin nih orang lalu lalang di depan pintu terus nengok ke sini semua itu kayaknya malu banget. Ada yang samaan gak sih? Tingkat pedenya masih belum kayak orang-orang gitu ya, masih malu-malu kucing. Oke teman-teman, seperti biasa nih kalau aku beresin meja makan, aku diawali dengan ambalan yang di atas ya, tempat naro gula teh kopi gitu ya. Pasti dari situ dulu karena memang di bagian situ juga banyak banget debunya setiap hari yang turun dari atap gitu ya. Aduh, kapan ya bisa renovasi rumah? Insya Allah disegerakan ya, mudah-mudahan dikasih rezekinya. Dan mudah-mudahan buat kalian yang selalu support aku nih, yang selalu mantengin video-video aku, yang selalu doain yang terbaik buat aku doakan hal yang terbaik juga buat kalian semua ya. Semoga dilancarkan terus rezekinya, amin ya robbal alamin. Nah, seperti biasa aku juga ngelap-ngelap kursinya karena kan debu dari atas itu pasti selain ke meja ya ke kursi juga. Jadi dilap-lapin. Nah, buat kalian yang nggak sabar nih buat lihat aku makeover si kursi ini, harap bersabar aja deh. Karena aku nggak tahu kapan ini aku mau makeover kursinya. Kayaknya nggak enak banget ya dilihat patah-patah kayak gitu, tapi gimana ya, waktunya masih agak susah. Anak aku lagi aktif-aktifnya pengennya main mulu keluar gitu ya, main tanah gitu, karena di dekat rumah itu ada yang bangun rumah. Terus si pasir-pasirnya itu anak aku seneng banget nongkrong di situ, jadi mainin pasir, mainin tanah, mainin kerikil gitu ya. Oh ya teman-teman, pernah ada yang nanya nih, kan dulu waktu room tour ada sumur katanya. Nah sumur itu sebelah mana sekarang? Nah itu ditutup ya teman-teman. Jadi pintu menuju ke sumur itu di belakang lemari coklat ini. Jadi karena lemarinya itu kalau digeser ke sudutan tembok itu pasti nggak bisa dibuka pintunya karena mentok ke kasur ya teman-teman. Jadi pintunya aku letakin di depan pintunya, lemarinya ini aku tempatin di depan pintu yang menuju ke arah sumur, karena arah sumur itu kan nggak dipakai, si atapnya itu banyak yang bocor gitu ya teman-teman, belum ada dana untuk memperbaikinya, jadi sementara ini nggak aku pakai dulu ya ruangan di sebelah sana, karena sebenarnya lumayan juga sih satu ruangan lagi di sebelah sana untuk dijadikan ruang makan atau ruang keluarga gitu ya kan, atau dijadikan kamar juga bisa karena lumayan apa ya, cukup luas lah menurut aku ya untuk ukuran kontrakan yang segini gitu. Tapi karena belum ada dana untuk perbaikinya, jadi ya ditutup dulu deh sementara karena takut juga ya, ngeri ada sumur terus kita punya anak yang lagi aktif-aktifnya, takutnya jatuh nanti. Jadi kalau ada dana sumurnya ditutup, terus atapnya diperbaiki gitu ya kan. Jadi lebih enak, lebih nyaman. Tapi kalau untuk sekarang sementara ini ya udah segini dulu aja ruangannya, udah cukup ya. Alhamdulillah segitu juga. Nah, oke teman-teman, tadi bagian kamar udah selesai. Jadi kita mulai ke ruang makan ini ya. Ini handuknya aku simpen, aku gantung di kamar. Terus ini cuciannya mau aku rendam di kamar mandi gitu ya, biar nggak terlalu menuh-menuhin di ruangan ini. Aku masih kekurangan tempat atau wadah-wadah ya teman-teman, mudah-mudahan kedepannya ada rezekinya untuk beli wadah-wadah ini. Jadi sebenarnya bukannya nggak kebeli nih teman-teman,
Kadang ada yang komen, "Masa iya sih, ember doang aja nggak kebeli?" Katanya gitu. Tapi aku tuh masih memprioritaskan sesuatu hal yang lebih penting dari itu gitu ya. Aku masih ada kepengen yang menurut aku lebih penting gitu ya dari sekedar perintilan-perintilan, rumah yang bisa nanti-nanti gitu ya. Karena biasanya kan pakai kardus aja udah bisa lah untuk cucian doang mah gitu ya. Tapi ini, kadang-kadang ada yang komen, "Masa iya sih itu aja nggak kebeli, ini aja nggak kebeli," katanya gitu. Aku tuh kadang-kadang, bukan marah ya, malah pengen ketawa gitu ya, karena setiap orang itu punya prioritas, masing-masing ya. Nah, kalian kan tahu nih, aku belum punya wastafel, belum ada kulkas, mesin cuci, atau segala macam yang penting-penting lah. Kompor aja masih yang satu tungku gitu ya. Daripada aku beliin untuk perintilan-perintilan rumah tangga yang masih bisa dinanti-nanti, mendingan aku kumpulin buat hal-hal yang lebih penting dulu ya. Menurut aku sih, tapi setiap orang kan punya pemikiran berbeda gitu ya. Kalau aku sih mendingan uangnya dikumpulin untuk yang lain-lain, perintilan mah belakangan gitu ya kalau menurut aku. Tapi ya balik lagi ke kebiasaan masing-masing, ke pemikiran masing-masing. Karena kalau rumah itu tergantung orang yang rawatnya ya. Dan menurut aku, rumah aku ya pengennya untuk mengisi yang hal-hal yang penting dulu aja, untuk yang kurang-kurang penting itu belakangan aja gitu ya teman-teman. Nah, oke, alhamdulillah bagian dapur juga udah mau selesai. Ini aku lagi nyiapin buat lapelnya ya. Seperti biasa aku ngisi karbol ke bekas apa namanya ini, botol minum gitu ya, terus dibolongin dikit, terus kasih air dikit juga di si karbolnya, aku campur, nggak karbol doang gitu ya. Nah, terus ini aku semprot-semprot ke lantai dan dipel seperti biasa ya, pelannya pelan basah biasa, nggak pakai apa-apa. Nah, oke teman-teman, ini dia kerjaan aku ya sehari-hari kayak gini. Dan berulang terus-terusan kayak gini. Ini sehari aja bisa berapa kali beresin gitu ya. Namanya ibu rumah tangga, kata orang mah nggak kerja ya, nggak ngapa-ngapain, tapi ternyata kerjaannya lebih banyak dari orang kantoran, betul nggak sih? Tapi lebih salut lagi sama ibu rumah tangga yang di rumahnya super aktif, banyak kerjaan, tapi masih bisa kerja di luar. Itu tuh kayaknya, aduh, the best banget ya. Salut banget sama ibu rumah tangga yang strong kayak gitu deh. Pokoknya buat kalian semangat terus ya. Jangan pantang menyerah. Mudah-mudahan lelah kita itu menjadi lillah dan menjadi berkah untuk keluarga kita ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini aku udah ngepel, berarti kerjaan aku udah berkurang setengahnya. Kenapa bilang setengahnya? Ya cucian belum dikerjain, setrikaan juga masih numpuk gitu ya. Jadi habis ini aku nunggu Pak suami pulang karena semenjak awal bulan itu kan ada peraturan Gojek baru dan Pak suami itu kayak kesel gitu ya karena nggak dapet bonus. Ayo siapa di sini yang suaminya Gojek juga? Jadi semenjak bonusnya itu berkurang, jadi pas suami itu setiap siang hari itu pasti pulang dulu ke rumah, nanti lanjut lagi sore. Nah, ini pas suami udah pulang terus bawain aku mie ayam, terus pas suami juga beli bakso. Alhamdulillah mantep banget ya teman-teman. Ini tuh pedas manis nikmat deh pokoknya. Dan kalian jangan salfok sama gantungan handuk di belakang aku itu tuh di kamar ya teman-teman. Nah, aku bingung banget nih setiap nonton vlognya bunda-bunda yang lain itu tuh kayaknya di rumahnya rapi, nggak pernah ada gantungan-gantungan handuk sama jaket-jaket ya. Tapi nggak tahu kenapa ini kalau aku tuh bingung nyimpennya ya, pasti di kamar ada gantungan handuk sama jaket kayak gini. Nah, buat bunda-bunda nih yang di luar sana boleh dong komen, kalian itu nyimpen gantungan-gantungan kayak gini tuh di mana sih? Kok bisa rumahnya rapi-rapi banget? Boleh ya kasih saran ke aku harus kayak gimana biar rumah aku tuh lebih rapih lagi gitu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi ini aku mau menikmati makanan aku sama Pak suami. Terima kasih ya yang udah ngikutin sampai akhir.
Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya ya teman-teman. Jangan kapok-kapok, jangan bosan-bosan ya. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak ya teman-teman.